kenapa ditaruh gitu? Kenapa babi itu taruh di Pulau Sangiang gitu? Maksudnya gitu mengusir masyarakat Pulau Sangiang. Sebetulnya itu. Sangiang adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Selat Sunda yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang, Banten dan dihuni sejak abad ke-19. Sangiang dikenal dengan pesona alam dan kesuburan tanahnya yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Tanahnya yang subur untuk bercocok tanam sehingga dapat dimanfaatkan untuk sedikit meringankan perekonomian guna kesejahteraan keluarga. Namun di sisi lain, nampak keresahan warga yang belum mampu untuk disuarakan karena keterbatasan kemampuan. Saya tergugah untuk berkunjung ke Pulau Sangiang ketika mendengar berita yang sedikit menggelitik tentang kegamangan yang mereka rasakan. Ada rasa ingin tahu dengan keterbatasan yang terjadi di sana. Lagi jalan-jalan terus Bapak lagi bakar-bakaran gitu di tong. Itu makan apa ya, Pak? Oh, ya itu lagi bakar buat proses buatan arang gitu, Pak. Buatan arang. Ya. Itu menjadi lahan pekerjaan Bapak di sini? Ya, karena cuman itulah lahan pekerjaan yang ada di sini. Bapak ini bakar kayu yang untuk dijadikan arang ini dari mana kayunya? Kalau bahan kayunya sih berasalnya dari laut ya. Istilahnya lumayan aja gitu kan, sambil kalian karena di laut banyak sampah, berhubung sampahnya bisa bermanfaat, bisa digunakan buat bikin arang, ya sekalian kita bakarin aja gitu kan, ya alhamdulillah buat ngebantu perekonomian juga.
Sebelum tahun 2015 Bapak bekerja sebagai apa? Di Pulau Sangiang. Dulunya sih petani, ada hama babi. Saya berhenti nganggur tuh, kuli mencari apalah serabutan. Sampai sekarang akhirnya saya inisiatif bikin jaring, buat jaring kepiting. Begini ya, kalau dulu bapak yang nanam padi, jagung, setelah udah dipanen, jagung, panen jagung gitu ya, padi, kacang hijau, kacang jabut juga. Setelah beres itu tanemin kelapa, udah banyak kelapanya udah tumbuh, pindah lagi gitu aja. Penyebab pindahnya itu apa Pak? Karena kan kalau dulu ya subur, sekarang nggak bisa cocok tanam karena kan ditaruhin hama babi. Kalau nggak salah itu ada yang naruhin babi itu dari tahun 2001 lah sampai 2002 kalau nggak salah gitu. Semenjak itu sampai sekarang makin banyak itu babi. Bukan puluhan lagi, makan ya ratusan lah. Karena babi itu ditaruhin sama PT. Kok ditaruh gitu Pak? Itu maksudnya kenapa ditaruh gitu? Kenapa babi itu taruh di Pulau Sangiang gitu? Maksudnya gitu mengusir masyarakat Pulau Sangiang. Sebetulnya itu. Maksudnya gitu mengusir masyarakat Pulau Sangiang. Sebetulnya itu. Karena kan dianggapnya di sini itu ilegal. Petani ilegal. Padahal saya dari tahun 74 saya di sini. Ini nanam kelapa ini tahun 76. Harapan Bapak sih pengen seperti dulu lagi. Ya subur. Jadi kalau subur makmur di sini jadi nggak mesusahkan ya dari pemerintah gitu. Kalau dulu di sini nggak ada istilahnya apa itu. Kalau sekarang meraskin, kirim-kiriman raskin dulu nggak ada. Kalau di sini, karena kan subur. Sekarang minta bantuan untuk dari pemerintah. Karena kekurangan. Karena kekurangan. Habis nggak bisa cocok tanam sih. Di sininya diusir-usir oleh perusahaan. Katanya udah dibeli dari siapa yang menjual? Bapak belum pernah ngejual. Itu ngejual pulau ini atau ngejual si lahan kami aja gitu Pak maksud saya? Bukan. Yang dimaksud sama si perusahaannya itu? Bukan, pengakuannya itu dari perusahaan itu tanah ini sepulau ini udah dibeli. Itu siapa yang menjual? Yang menjual pulau saya belum pernah. Pohon kelapa satu pun belum pernah menjual. Apalagi tanah. Belum pernah Bapak. Tapi yang didudukin Bapak ini katanya udah dijual, udah dibeli. Makanya itu untuk mengusir masyarakat di sini yang ada di pulau ditanemin sama babi oleh perusahaan dengan Perbutani. Yang Bapak tahu gitu. Memang sebenarnya bukan mengada-ngada Bapak.
Tadi Bapak sempat menyinggung kalau semalam pun ada serangan hama babi di sini. Iya, Boleh tunjukkan saya Pak di mana tempatnya? siap, boleh Bapak tunjukkan. Yuk. Oh jadi ini Pak serangan dari hama babi yang semalam. Iya, iya. Setiap malam ini bekas tadi malam ini. Dulu tapi lagi kalau nggak salah lagi tahun 2000 itu. Itu kejadian itu masyarakat pulau ini diusir oleh Kopassus. Bapak tanya itu seorang Kopassus itu katanya dia itu mau apa itu namanya itu latihan. Udah lupa lagi sih kalau Bapak itu bicara itu mau latihan. Tetapi latihan itu masa latihan jegar-jegor siang, kelapa ditembak. Laju malam itu masang bom yang pakai kabel itu, Bapak belum mengerti kan? Masang bom di dekat-dekat rumah itu, di masjid, di rumah PRT, di rumah saya, hampir-hampir Bapak itu kebom itu. Itu kira-kira 4:30 pagi itu. Pagi. Malahan Bapak lagi tidur di dalam kelambu, keponakan Bapak sama mertua itu ditunjukin sampai senjata. Itu ya keponakan Bapak itu, ampun Pak, panas mangka kecubung itu panas. Masih ada orangnya juga, boleh tanya lah. Namanya Edi. Itu. Jadi udah itu nemakin ledakan sampai kaca masjid pecah. Rumah Pak RT itu pecah kacanya itu. Masa ya namanya latihan dekat-dekat rumah, ya tahu-tahu ada yang cerita itu mengusir masyarakat. Masyarakat sini dikatakan katanya ilegal, kata dia, gitu. Tapi Bapak nggak merasa ilegal sih? Ada kelurahan, ada kecamatan, setiap pemilu di sini, setiap pilkada kecuali milih lurah gitu ada di darat. Kalau pilkada enggak di sini, gitu. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sejarah didirikannya masjid ini mungkin tahun kali ya. Kalau tahunnya tahun 84 ya kita kumpulkan masyarakat. Jadi ini masjid ini hasil swadaya masyarakat, kita bahu membahu gitu ya, gotong royong karena bikin masjid ini jauh dari perkotaan ya, mencil gitu. Mungkin membangun masjid ini satu-satunya di Pulau Sangiang ini kita cari bahannya emang agak susah, agak sulit gitu. Dari mulai bata, semen ya, Pak RT ya. Emang agak susah kita. Sampai kita bikin itunya kan pakai gergaji tangan gitu. Kayak gergaji tangan gitu. Kayu-kayunya. Itu kita semua hasil gotong royong masyarakat, tidak ada bantuan dari luar. Swadaya. Karena di sini kebanyakan permusuhan lah sama orang-orang yang dari luar, seperti model-modelnya orang yang punya perusahaan, dan pemerintah pun kayaknya nggak peduli ke masyarakat di Pulau Sangiang ini. Mana yang itunya
Yang orang perusahaan memohon kepada pemerintah ditanggapi, cuma masyarakat memohon kepada pemerintah itu nggak ada tanggapan. Ada apa di situ? Masyarakat ada yang mau membantu dalam maupun pertanian, yang nelayan itu nggak ada. Hanya di sini itu dipinta tanda tangan, KTP, kartu keluarga, itu katanya mau untuk nelayan, untuk pertanian, nyatanya nggak datang. Ada apa di situ? Itulah kejadian-kejadian di sini. Sebelumnya kejadian itu di Pulau Sangiang ini diusir-usir. Iya. Waktu ini nih ibu ini yang menyaksikan waktu itu diusir. Sampai perabah ibu mah diambil semuanya, dibawa golok, itu apa namanya, itu patik, regaji dibawa sampai sekarang, golok bedo, golok bengkok. Moja ibunya punya itu apa namanya, punya kambing tuh dibawa aja, sampai ngambil rumput juga dipatah-patahin tangan, itunya dibawa. Itu ibunya disuruh pergi itu. Katanya ibu hanya numpang, kata ibu kalau numpang ini kelapa dapat nanam siapa? Dia dapat nanam ibu. Sampai itu. Oh betul-betul moja ibu bawa anak yatim piatu. Enggak melirik itu, diusir sampai harus itu. Kata ibu mau pergi kemana? Ke Jawa enggak punya tempat, kata ibu tuh. Makanya ibu mak walaupun diusir-usir mau tetap aja di sini. Kata ibu ini tetap garapan ibu. Harapan kami itu gimana harusnya? Iya. Memohon kepada siapa? Iya. Apakah memohonnya ini ke pemerintah, apakah ke perusahaan kan ini? Seharusnya ini kan harusnya pemerintah ini pedulilah kepada masyarakatnya yang di Pulau Sangiang. Jangan peduli waktu pemilu aja dipinta suaranya. Nah ini bingung kemana kami ngadunya, apakah kepada pemerintah, apakah kepada siapa?